Hari ini, aku membuka kembali halaman pertama buku ini. Catatan usang yang kubuat 3 tahun lalu. Saat duniaku baru saja berganti. Ingatkah kalian hari itu? Halaman demi halaman buku ini mulai dipenuhi cerita tentang riuh rendahnya ruang kelas. Salah satu bab paling seru yang kutulis adalah keajaiban jam kosong. Lihatlah lembar kenangan ini. Ketika guru berhalangan hadir, kelas kita seketika berubah menjadi arena permainan yang paling jujur. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana, selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana, selagi masih bisa bersama. Buat buah apa yang paling manis? Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana, selama-lamanya, selagi masih bisa bersama. Hari itu, kita menyulap meja dan kursi menjadi panggung konser. Musik yang hanya kita yang bisa menikmatinya.
keriuhan itu, pintu terbuka. Guru melabrak masuk. Semua bubar. Dan kita semua mendadak jadi murid paling teladan di dunia. Mencoba menahan tawa yang hampir meledak. Wajahmu di layar, ku tetap bersyukur saat engkau terjaga. Di halaman berikutnya, kecanggihan teknologi berubah fungsi, bukan untuk rumus matematika, melainkan menjadi layar kamera tempat kita berebut gaya untuk selfie bersama. Lewat layar itu, kita mengunci tawa yang kini tidak bisa kita ulang lagi. Untuk melindungi. Di halaman berikutnya, catatanku terasa lebih lembut, lebih hangat. Ini adalah cerita tentang kepedulian yang tulus. Tentang saat kita menyadari bahwa keluarga tidak selalu berbagi darah, tapi berbagi hati. Kita ingat bagaimana kita semua bergantian memastikan teman inklusi kita tidak pernah merasa sendirian. Di lembar berikutnya, dengarlah kembali suara berisik ompreng MBG itu. Melatih kita tentang disiplin dan kebersamaan. Lihat juga bagaimana kita berlari mengejar bola di lapangan basket dan sepak bola. Saat engkau dewasa dan aku kian menua. Terjatuh, terluka, tapi selalu ada tangan sahabat yang menarik kita untuk kembali berdiri. Di lapangan ini, ikatan kita bukan lagi sekedar teman sekelas. Kita adalah tim. Kita mana kalah, maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku bayarkan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok. Tapi tidak semua perjuangan itu heroik. Ada bab paling konyol yang kutulis di sini. Drama rebutan toilet di pagi hari. Menyebalkan saat itu. Tapi menjadi lelucon yang sangat teramat manis hari ini. Namun, di antara semua riuh itu, buku harian ini mencatat satu momen yang selalu menenangkan jiwa. Suara azan yang menggema di sekolah kita, merapatkan shaf, dan bersujud bersama di masjid ini. Tentu, ada halaman di buku ini yang goresan penanya terasa tajam dan penuh kekesalan. Yaitu, hari-hari ketika kita membuat kesalahan, terlambat, lupa tugas, atau terlalu bising di jam pelajaran. Yang berujung pada hukuman yang diberikan oleh Bunia dan Beka. Dulu, aku menulis di buku ini dengan perasaan jengkel. Kita semua mengira guru-guru kita jahat, takut, dan tidak mengerti jiwa muda kita. Tapi hari ini, saat aku membaca ulang halaman itu, aku tersenyum dan menyadari sesuatu. Hukuman itu bukanlah kemarahan, melainkan cinta yang sedang menyamar. Guru-guru kita tidak sedang menghukum fisik kita. Mereka sedang menempa fondasi hidup kita. Mereka peduli. Mereka tahu dunia di luar gerbang sekolah ini jauh lebih keras dan tidak kenal ampun jika kita tidak dididik dengan disiplin sejak dini. Terima kasih Bapak dan Ibu guru atas setiap teguran, ketegasan, dan kesabaran yang sempat kami benci. Namun, kini teramat kami syukuri karena telah menyelamatkan masa depan kami. Tak lupa, di lembar ini aku juga menuliskan satu nama,
yang selalu ada di baris depan keamanan kami. Pak Seno, sosok satpam kesayangan kita semua yang setiap hari tanpa lelah berdiri di tengah keramainya jalanan, merentangkan tangan dan memastikan langkah kaki kita selalu aman saat menyeberang menuju sekolah. Senyum ramah dan peluit Pak Seno adalah semangat pagi yang akan selalu kami rindukan. Pada siswa-siswi, saya harapkan untuk mematuhi dalam penyeberangan jalan, diutamakan keselamatannya juga harus menunggu apa-apa dari saya. Dan akhirnya, tibalah aku pada halaman-halaman akhir di buku ini. Halaman yang ditulis dengan suasana yang penuh keseriusan dan doa. TKA. Kelas yang biasa seperti pasar mendadak berubah menjadi ruangan paling sunyi di dunia. Dan helaan napas panjang yang syarat akan harapan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kalian Pembuktian dari semua hal yang sudah kita pelajari, sekaligus penanda mutlak bahwa masa-masa indah berseragam putih biru ini telah sampai di ujung jalan. Buku harian ini telah penuh. Dan hari ini kita menuliskan kalimat penutupnya bersama-sama di lapangan ini. Wajahmu ku ingat selalu. Lihatlah sekelilingmu, satu angkatan, meleburkan semua ego, perbedaan, dan gengsi menjadi satu lingkaran besar di tengah lapangan SMP Muhammadiyah 2 Malang. Kita bernyanyi bersama, bukan hanya melantunkan nada, tapi kita sedang melepas kerinduan yang bahkan belum resmi dimulai. Merayakan muda untuk 1 jam saja, kita hampir mati dan kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. Suara kita hari ini menggema di tribun ini. Tribun yang kita tata dengan kerja keras dan kebersamaan, kini menjadi saksi bisu puncak kehangatan kita. Di atas pijakan ini, kita berpamitan pada tiap sudut sekolah yang telah melihat kita tumbuh dan berproses. 3 tahun lalu, kita datang dengan seragam SD yang berbeda-beda. Sebagai orang asing, hari ini kita melangkah keluar dengan seragam yang sama. Sebagai sebuah keluarga yang takkan pernah terpisahkan oleh jarak. Dan tak ada yang tertinggal. Teman inklusi kita juga tersenyum lebar di tengah-tengah rangkulan kita. Kita satu. Kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh kita bergantian, bertukar nestapa, menawar trauma, datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati dan kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But we talk about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai seada-adanya, sekurang-kurangnya. Walau sulit utarakan hatiku dengan indah, walau jarang ku bernyanyi dengan cara yang indah, tapi tak sekalipun kisahku pernah. Terima kasih untuk setiap detiknya teman-teman. Catatan kita di sekolah ini telah usai. Namun, sejarah hidup kita yang sebenarnya baru saja dimulai.
menemani dia.